Jadi kunci dari zaman sekarang tuh lagu harus benar-benar harus bagus. Itu dulu tuh. Kalau sekarang tuh bisa terjadi di Indonesia lagunya booming tapi nggak ngerti artisnya siapa yang nyanyi kan. Iya, iya, Karena benar-benar formulanya harus lagunya bagus. Gimana pun si original lagunya pasti akan kebawa. Yes. Menurutku ya. Kayak kalau contoh kayak laguku Tanpa Batas Waktu itu udah viral terus tiba-tiba di TikTok kalau masih ingat Aku Merindu Up and Down. Up Ya, and, itu kan itu salah satu di Indonesia. Sampai ada dance. Iya, itu bahkan dari TikTok sampai pernah kasih itu sound terbanyak yang dipakai di Biasa TikTok loh. di Indonesia. Aku tak kau anggap pada cerita. Aku tak kau anggap pada derita. Tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku. Tapi aku Halo pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang bareng gue Camar Henda. Dan Gestar kali ini kedatangan tamu yang tidak asing lagi untuk Gestar karena ini kali kedua mereka mampir di Gestar dan membawa mahakarya yang luar biasa. Dan kita langsung aja sambut, ada Bang Ade Govinda dan juga ada Kak Erni Zakri. Halo, Apa kabar? Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ade, ini kan pertama kita ketemu itu di awal tahun ini ya, Iya, Januari ya? Januari. Terus kita sekarang ketemu lagi. Dan tadi sempat dicek juga ternyata lagu kolaborasi lagu masing-masing ini sudah 10 juta listener di Spotify. Tepuk tangan dong. 9 juta di YouTube ya? Iya. Iya. Oke, perasaannya gimana sih? Seneng gak sih ternyata disambut baik-baik di dalam negeri maupun juga di Malaysia nih Bang Ade? Ya pasti seneng lah, pasti happy. Ya apalagi waktu itu kesini baru mulai itu Baru kan. mulai, iya. Dan Sebenarnya itu November ya. Selang 2 bulan itu masih masa-masa Januari. promo ya. Iya, baru banget. Dan apa ya? Ya maksudnya umurnya juga sebenarnya untuk sekarang masih baru lah untuk hitungan lagu ya. Iya, Jadi iya. ya happy banget. Makanya sama ini mungkin masih jadi bukan jadi tapi masih banyak plan lainnya juga ke depannya. Oke. Kalau Kak Erni gimana nih melihat ternyata sambutan baiknya di Malaysia dan juga di Indonesia nih? Bersyukur kerana diberikan kesempatan bekerja sama sekali lagi dengan Mas Ade. Ya. Ini merupakan sebuah lagu yang sangat-sangat special di hati saya. Jadi apabila diberi penghargaan sebegini, of course kita rasa kita kena buat lagi lagu yang lain sama Mas Ade. Dan alhamdulillah pendengar di Malaysia juga sangat happy dengan lagu masing-masing. Oke, ini untuk gimana supaya lagu ini bisa diperdengarkan, jadwal manggungnya, ngaturnya gimana sih? Apakah bolak-balik Indonesia Malaysia atau gimana? Basicnya ini ya di Malaysia kita untuk case tertentu yang berdua ya, karena memang apa ya jaraknya. Tapi untuk acara-acara kayak konser besar Erni nanti ya kita bawain berdua ya gitu sih. Iya. Tapi ya kalau udah hari-hari ya Erni di Malaysia sih. Di Malaysia, Mas ya Ade udah di sini. masing-masing. ya jadi bawain sendiri masing. semuanya through Iya. social media masing-masing. Artinya komunikasi lakuin lancar aja ya, karena sekarang udah ada sosial media Iya. segala macem gitu ya. Iya. Oke, apa sih momen yang paling nggak bisa dilupakan dalam proses pembuatan si lagu ini sampai akhirnya bisa viral, bisa diterima sama seluruh fans? Kayak ini dulu mungkin. Momennya mungkin sambutan daripada pendengar yang menghargai lagu ini sangat-sangat luar biasa, especially yang best untuk kita sebagai seorang penyanyi dan juga penulis lagu mungkin adalah apabila feedback yang diberikan kepada kita. So macam saya selalu sering sekali dapat DM di social media yang mengatakan lagu masing-masing ni sebenarnya sudah memberi mereka kekuatan. Sebab lagu ni bukan lagu patah hati saja, bukan lagu galau sahaja, tetapi lagu ini memberi message yang sangat-sangat positif untuk kita keluar, get out from toxic relationship. So itu yang membuatkan saya happy, dan itu sebenarnya tujuan saya sebagai penyanyi adalah menyambung cerita. Dan itu yang apabila diberi penghargaan sebegitu, I think my job is done already. Oke. Bang Ade, ini kalau kita lihat apa sih pattern atau hal-hal yang sudah bisa jadi gambaran bahwa oh ini lagu
bakal meledak nih? Atau sebenarnya yang namanya musisi ngalir gitu aja atau gimana sih Bang Ade? Sebenarnya ya mungkin setiap orang beda ya, tapi kalau kayak aku sendiri sih bukan ngerasa ini masih meledak, tapi bukan, tapi lebih ke oh ini lagu bagus nih. Maksudnya Ya. kita bisa ngukur lagu kita sendiri sebenarnya kan. Ya udah ada feelingnya aja sih, kayak Insting gitu. kayak Karena ini katanya dalam waktu singkat 1 minggu aja udah 1 juta viewers, luar biasa loh. jadi jadi pas nemu kayak bagian songnya waktu itu, pernah terjatuh juga, pernah pernah itu sih aku kayak ngerasa ini nih gampang orang ingat. Sebenarnya itu dulu sih. Oke, jadi gimana lagu itu bisa relate ya sama Ya. pengalaman banyak orang. Iya, Pak. Nah, itu dia yang susah tuh. Biasanya gimana seorang musisi supaya bisa lihat situasi dan kondisi, oh kayaknya orang-orang lagi ngerasa hopeless nih, lagi ngerasa patah hati nih. Apa sih yang biasanya jadi inspirasi gitu, Bang Ade? Sebenarnya apa yang dirasain aja kita tulis sih. Sebenarnya nggak terlalu mikirin orang yang dengar, tapi memang yang kita rasain terus ditulis dengan jujur, itu aja sih sebenarnya. Oke. Untuk promo lagu nih, kira-kira pendekatan yang dilakuin di dua negara ini apakah hampir sama? Ya. Itu atau gimana? Hampir sama sebenarnya. Semua masih base-nya di SP sekarang ya YouTube gitu. Tapi memang enaknya ya karena dua negara ini lagunya pasti masuk di lagu Malaysia pun bisa masuk sini mah. Bahasanya kan juga hampir sama sebenarnya. Jadi itu memudahkan sebenarnya. Oke. Ini kolaborasi ini juga masuk ke dalam beberapa pencapaian atau penghargaan gitu ya di salah satu stasiun TV. Dan yang terbaru ini Kak Erni mendapat penghargaan dari Persatuan Industri Rekaman Malaysia. Iya, Betul ya? Itu peringkat 1 ya? Itu gimana tuh Kak? Untuk memang khas untuk lagu masing-masing kerana macam saya katakan tadi, pencapaian untuk lagu masing-masing ni sangat luar biasa, because kalau di Malaysia kita ada recording industri Malaysia, RIM. So recording industri Malaysia masing-masing tu menempatkan lagu di nombor 1 sudah beberapa minggu. 9 9 minggu. Jadi dia merangkumi segala-galanya, streaming platform di YouTube dan sebagainya. So we are number 1, masing-masing number 1. Jadi udah terintegrasi semuanya ya gitu Iya. dalam satu platform itu ya. Yeah, so it was my first time juga mendapat anugerah sebegitu, dan sebenarnya thankful sangat pada Mas Adi, kerana Mas Adi ni sepertinya sudah ada formula bagaimana untuk mempromosikan lagu. Jadi saya sebagai penyanyi lagu ini banyak belajar dengan Mas Adi sebenarnya. Oke. Ya. Makasih, Bang. Bang Ade ini kan meskipun lagu pertama untuk secara individu gitu ya, tapi ini udah kolaborasi kedua kan? Ya, tadi Sebelumnya aku sudah pindah pernah kan? hal hebat ya. Oke, artinya sudah bisa memahami karakter masing-masing. Nah, mungkin udah ada ciri khas mungkin yang akan dibuat dan bisa jadi akan ada kolaborasi lanjutan nih. Sebenarnya kalau kolaborasi lanjutan, karena kita rekamannya 2 lagu, jadi memang ada satu lagi lagu yang sedang kita siapkan, ya beserta kampanye juga pasti akan disiapkan. Wah, ini bisa ancang-ancang nih ya. Iya, tapi memang ya masing-masing ini di luar expected ya, jadi mungkin yang itu agak dimundurin, karena kalau nggak jadi kanibal buat lagu ini kan. Jadi ya memang mau fokus di masing-masing dulu, tapi nanti ada satu lagu lagi. Oke. Next year. Kalau kita lihat biasanya musisi sekarang-sekarang itu berfokus kepada gimana lagu ini bisa ada di multi platform kan. Ya, benar. Salah satunya adalah di TikTok nih. Iya. Nah, kalau di netizen Malaysia sendiri gimana sih? Kalau misalnya apakah sering buka-buka TikTok juga gitu? Iya, Atau gimana? sama. Saya rasa kita punya industri lebih kurang sama. Basically banyak lagu-lagu yang terkenal semuanya berada di TikTok. Jadi pada saya it's a very, how to say, a positive thing juga, kerana ramai juga yang tiada label, music label, jadi mereka menggunakan TikTok sebagai pendekatan untuk promo lagu mereka. So sama juga seperti saya juga turut melakukan perkara yang sama, dan sambutan di TikTok luar biasa. Luar biasa orang ya. masing-masing ya. Oke, Bang Ade sebagai seorang yang sudah bisa dibilang senior di industri musik nih, ngelihat dulu industri musik dulu sama sekarang, apakah Bang Ade termasuk yang juga ikut untuk bisa beradaptasi nih sama perkembangan zaman gitu? Kalau dulu kan kita beli kaset gitu kan. Kalau sekarang kita udah bayar sekali bisa nikmatin semua lagu gitu. Artinya persaingan juga pasti lebih ketat karena pilihannya juga lebih banyak. Ya pasti kalau zaman sekarang persaingannya lebih gila sih ya. Jadi kunci dari zaman sekarang tuh lagu harus benar-benar harus bagus.
itu dulu tuh. Kalau sekarang tuh bisa terjadi di Indonesia lagunya booming tapi nggak ngerti artisnya siapa yang nyanyi kan. Iya, iya. Karena benar-benar formulanya harus lagunya bagus. Oke. Memang udah seberat itu industrinya. Bukan seberat itu, bersaingnya ya. Tapi ya kalau adaptasi pasti. Walaupun aku orang yang koleksi CD, koleksi kaset, koleksi vinil, tapi ya tetap harus ikut industri kan. Oke, Bang Kalau Ade enggak, kayak ini agak kita susah. tahan dulu sebentar karena Iya. setelah ini bakal balik lagi kita bakal ngobrol kira-kira apa yang bakal mereka persiapin ya. Karena ini yang jadi pertanyaan netizen nih di Instagram. Tetap di Okezone, tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku, tapi aku Masih di Gestar karena setiap tamu adalah bintang bareng gue Camar Henda. Masih ada Bang Ade Govinda di sini, masih ada Kak Erni. Iya. Kak Erni, ini kolaborasi yang kedua kalinya bareng Bang Ade. Sebelumnya sempat terfikirkan nggak sih untuk memang berkolaborasi sama musisi Indonesia gitu? Jadi awal ceritanya itu seperti apa? Basically ceritanya label to label. Jadi saya bersama dengan old label saya, kita merasakan yang harus kita cuba market di Indonesia dan ketemu juga sama Govinda. Ketika itu lagu Hal Hebat sangat very big di Malaysia dan kita terus discuss, okay, why don't kita featuring together buat versi Malaysia. So dari situ permulaan ceritanya dan sudah berkembang jadi sampaikan project lagu masing-masing dan of course lepas ini ada juga beberapa planning untuk Nah, itu dia jadi pertanyaan. What next nih? Iya. Tapi semuanya masih dalam perancangan dengan siapa harus dirahsiakan dulu karena Stay tune ya, confirm, nanti aja ya. Iya, stay tune. InsyaAllah semoga lancar lah segala perancangannya. Oke, jadi memang dari label to label akhirnya berkolaborasi begitu ya. Nah, Bang Ade melihat musisi dari luar ya, musisi dari Malaysia gitu. Bang Ade tuh tipe yang gimana sih ketika melihat seorang musisi untuk berkolaborasi? Apakah asal tembak aja atau Bang Ade juga menyesuaikan dengan karakter Bang Ade nih? Ya sebenarnya aku orang yang paling suka sama yang kolaborasi gitu. Dan ya pastinya harus lihat karakter ya. Pastinya lihat dia cocok apa enggak bisa dipaksain juga sih. Benar. Terlebih dari itu juga kadang feeling terus sama ngobrol sama pastilah kalau kita mau kolaborasi pasti kayak kenalan dulu kan. Yes. Kadang itu kalau memang nggak bisa dipaksain ya nggak bisa sih. Iya, ini di YouTube juga bilang katanya Bang Ade ini salah satu musisi yang bisa mengenali karakter dari penyanyi ini. Dan salah satunya kalau berdasarkan pengalaman gue, jadi ibuku tuh suka banget sama Syahrini. Oh iya. Kan ada tuh lagu Cintaku Kandas ya, dan itu cocok banget di suara Syahrini yang Itu mendesah-desah. banyak Tapi justru banget. kalau dinyanyiin orang mungkin kurang, tapi karakternya ada di dia ya. Itu salah satu orang yang banyak banget komen kok bisa pas Gila. banget sama Syahrini Iya, kan. Ade Govinda luar Padahal biasa yang namanya. cover sebenarnya penyanyi bagus banyak banget, cuman iya. ya memang Syahrini udah paling cocok. Oke, nah Dengan pertanyaannya, manja-manjanya itu. Bang Ade, apakah lebih penting suara bagus atau suara berkarakter? Karena suara berkarakter, ya ada yang lebih bagus gitu. Tapi berkarakter ini mungkin jadi Karakter salah satu dong. hal yang nilai jual di industri ini apa gimana? Nomor satu karakter, tapi nomor setelah itu juga soul ya. Soul dan penjiwaan. Karena kalau karakter doang tapi nyanyinya nggak ada soul juga. Ya juga artinya nggak enak udah pasti. dua-duanya harus jalan gitu ya. Oke, Bang Ade, dari kolaborasi yang sudah dilakukan dengan musisi luar gitu, mungkin ada target-target lain begitu untuk bekerja sama dengan yang lain atau mungkin memilih genre yang lain karena kan kita sama-sama rumpun Melayu nih. Mungkin lagu Melayu cocok nggak nih? Ya pengen sih, cuman memang ya itu kalau mau kolaborasi itu harus kan takes time juga pasti, jadi memang harus dipikirin sih, maksudnya ini lu tepat apa enggak. Jadi ya memang nggak segampang itu sebenarnya. Ya kecuali kalau cuma mau buat YouTube cover mah ya sekali proyekan aja kan. Tapi kalau gini kan kita memang sering ngobrol brainstorming buat apalagi buat naikin lagu ini.
Nah, dari brainstorming itu ada nggak sih kadang-kadang perbedaan pendapat gitu? Misalnya Erni pengennya begini, Bang Ade pengennya begini. Nanti ketemunya tuh Iya, gimana iya. tuh? Ya pasti diobrolin sih, kita apa-apa diobrolin aja sih, dan sampai saat ini ya udah saling kenal lah Iya. caranya gimana. Oke, oke. Mengingat salah satu yang paling penting di industri sekarang biasanya artis ini kolaborasi sama artis ini. Apakah sepenting itu kolaborasi sekarang nih untuk bisa tetap bertahan di industri musik gitu? Mungkin dari Kak Erni dulu. Menurutmu seperti apa? Pada saya itu ada satu perkara yang sangat-sangat positif. Terutamanya kalau dapat berkolaborasi dengan artis luar dari Malaysia. So apa yang saya lakukan dengan Mas Adi ini mungkin bisa memberi ruang Iya, dan iya, peluang betul untuk saya sekali. berada di Indonesia. Jadi it's a really good thing dan memang selepas ini mungkin kolaborasi itu memang akan sentiasa terjadi lah dalam diri Erni Zakri. Ya. Oke, dari Kak Erni. Kalau dari Bang Ade gimana nih? Kolaborasi itu penting nggak Iya sih dong. buat industri sekarang? Jadi sesimpel kayak yang sebenarnya aku kolaborasi pertama as artis itu aku sama Mas Fadli kan di lagu Tanpa Batas Waktu. Iya. Nah, jadi sebenarnya di situ aku mikir dari dulu kenapa yang kolaborasi cuman penyanyi sama penyanyi ya. Sedangkan musisi itu iya banyak dan kenapa dia tidak bisa menjadi artisnya. Yeah. Padahal di luar kayak Z, kayak Calvin Harris bisa sama Taylor Swift, kayak sama siapa aja kan. Itu kan bukan penyanyi juga. Yeah. Nah, kenapa di Indonesia nggak pernah? Nah, jadi aku di situ pertama kali mungkin di Indonesia kayak Mas Fadli, Mas kita collab deh, tapi ya dua-duanya artis gitu loh. Oke, oke. Ya akhirnya juga orang lain akhirnya sekarang banyak sekali yang begitu. Jadi memang harus dicoba sih. Coba ya. Oke, Bang Ade, kalau dulu mungkin kita sering resah dengan yang namanya pembajakan lagu Iya, iya. gitu ya melalui CD gitu. Tapi sekarang mungkin lebih bebas lagi karena di TikTok kan lagunya bisa diremix Iya, lah iya, segala paham. macam. Bang Ade memandang ini positif atau justru merusak idealisme gitu seorang musisi? Kan ada juga musisi yang justru dia sebetulnya agak keberatan untuk Iya. lagunya diremix segala macam di TikTok gitu kan. Iya. Karena mungkin ada lagu-lagu yang sedih tapi karena didangdutin, Iya, dikoploin paham. jadinya nggak nyampe esensinya, meskipun ya itu ya selera orang kan beda-beda ya. Iya. Itu sih susah sih sebenarnya itu Susah ya. ininya karena trennya begitu kan nomor satu. Nomor dua sebenarnya juga gimana pun sih original lagunya pasti akan kebawa. Yes. Menurutku ya. Kayak kalau contoh kayak laguku Tanpa Batas Waktu itu udah viral terus tiba-tiba di TikTok, kalau masih ingat, aku merindu Up and Down. Up Ya, and itu kan itu salah satu di Indonesia. Sampai ada dance. Iya, itu bahkan dari TikTok sampai pernah kasih itu sound terbanyak yang dipakai di TikTok Biasa loh. di Indonesia. Nah, tapi kan ngaruh ke lagu aslinya pasti. Iya, iya. Pasti orang Pasti nyari orang ini juga nyari. lagu apa sih? Iya, iya. Betul. Menurutku nggak apa. Ya bukan nggak apa-apa juga, tapi ya udah dunianya udah begitu. Iya, iya, iya. Nggak bisa diredam juga. Iya, kita ya nggak bisa melawan ini ya kemajuan teknologi dan Jadi tren gitu yang ya. harus dijaga sebenarnya ke original apa ya? Kalau mungkin bahasa gampangnya akte kelahiran si lagu ini tak harus benar, itu doang. Oke. Jadi ya nggak akan dibajak secara hak cipta. Iya, iya, Nah iya. itunya Iya. tuh harus Ya dari dasarnya awal meskipun tuh ntar di adonnya bener. beda-beda gitu ya sama Kalau itunya netizennya. udah aman mah, makanya aku ngebebasin semua orang cover laguku di YouTube nggak masalah karena ya aku udah ada CMS-nya tuh udah pasti masuknya ke publisherku. Betul, betul. Gitu. Jadi nggak Iya. usah. Nggak usah risau Khawatir, gitu ya. Iya. Kalau kayak ini gimana nih? Lagunya misalnya jadinya di remix, di koplo gitu di platform. Masing-masing juga udah di koplo di Iya, TikTok. benar. Jadi aku welcoming oke. semua jenis genre karena pada saya mendengar semua jenis lagu. Jadi tidak ada apa-apa kerunsingan atau kekhawatiran, segalanya Iya, oke. As long as macam Mas Adi bilang tadi, as long as orang akan tercari-cari. Oh, siapakah Yes. penyanyi lagu masing-masing dan bagaimana bunyi aslinya itu. As long as it leads to a positive things, then it's fine. Oke. Jadi kayak kemarin sebenarnya ada baru di cover juga sama penyanyi. Iya. Penyanyi Jawa Timur lah ya. Mungkin bahasanya koplo terus terbuka gitu-gitu. Iya, iya, iya. Aku sampai bilang Erni, udah biarin. Kalau udah sampai Iya. Jawa Timur itu lagu pasti udah Iya, viral. iya. Kalau di Indonesia tuh udah sampai begitu Iya, Erni, iya, iya. ukurannya. Bahkan justru dengan seperti itu dapat menjangkau segmentasi yang lebih luas lagi gitu kan. Jadi ya, daerah-daerah. tapi mungkin Erni kan nggak biasa lihat Iya, gitu ya. iya. Jadi aku malah justru ukurannya tuh udah dari sini. Aku oke aja. Oke aja ya. Iya. Oke. Gitu sih. Ini Bang Ade, pertanyaan terakhir buat Bang Ade juga Kak Erni. Iya.
dukungan seperti apa sih yang diharapkan dari fans dan juga pemerintah nih terkait dengan lagu saat ini yang diciptakan gitu. Kalau Bang Ade gimana nih melihat Oke. di Indonesia dulu deh? Kalau aku, ya fans udah pasti nomor satu lah ya. Aku selalu memaintain fans, membalas sebisaku apa yang mereka tanya atau apa. Tapi kalau pemerintah itu memang menurutku harus, terutama di Indonesia itu kan penduduknya banyak sekali, gila, 250 juta apa 300 juta udah nggak tahu lagu sekarang. Cuman memang untuk sosialisasi segalanya tuh serba susah. Jadi memang harus kayak ya misal pembajakan atau misal tentang undang-undang hak cipta, itu ya. semua tuh harus sampai ke masyarakat. Itu yang menurutku memang Yes, memang literasi susah masyarakatnya gitu ya, biar kita tahu ya. Tapi ya gimana pun itu harus Itu tantangan yang harus iya, kita gimana caranya hadapi, mungkin ya. aku juga nggak tahu ya, tapi Iya. maksudnya itu ya PR pemerintah gitu loh. Oke, baik. Kalau dari KRN seperti apa nih? Harapannya, dukungannya seperti apa dari pemerintah dan juga seluruh peminat? Oke, kalau dari sudut peminat, saya rasa harapannya itu adalah mereka kalau di Malaysia saya ada fans namanya Erninators. Jadi Erninators. Erninators ini sangat-sangat special di hati saya dan saya tidak mengharapkan apa-apa selain doa dan sokongan dan mungkin satu yang bisa saya bilang kepada mereka adalah trust. Just trust me and the process. Kerana mereka sudah ada suara, menyuarakan banyak pendapat. Tetapi as long mereka harus tahu juga seperti mana Ernie Zakri itu dah dibuild dan itu saja yang saya boleh bilang, just trust me and my process. Dan kalau untuk pemerintah di Malaysia juga sedang menambah baik lagi pelbagai jenis undang-undang khas untuk hak cipta intelek. Regulationnya diperkuat ya. Masih sedang diperkuat dan banyak juga persatuan yang sedang fight untuk rights, especially for composers di Malaysia. So sekarang tengah berlaku banyak perkara yang positif lah. Oke, baik. Closing statement mungkin apa yang disampaikan oleh seluruh fans dari Bang Ade dan juga Kak Erni Buat apa? untuk lagu masing-masing dan juga project kedepannya buat fans nih, silakan. Pastinya nomor satu, terima kasih untuk yang sudah mendengar masing-masing dengan progres yang sangat baik. Semoga lagunya pasti punya pesan positif. Kalian jika berada di hubungan yang toksik, beranilah untuk mengambil keputusan. Karena di depan sana banyak kehidupan yang lebih indah menurutku. Dan untuk proyek ke depan pastinya harusnya ada lagu yang nggak kalah bagus dari masing-masing dengan style cerita yang berbeda. Jadi itu pun sangat kita siapkan. Oke, Kak Erni silakan. Kepada semua pendengar yang menggemari lagu masing-masing, terima kasih di atas sokongan you guys dan juga terima kasih kerana sudah mendoakan perjalanan saya di Indonesia. Semoga bisa lebih berkembang mekar lagi, insyaAllah, amin. Dan nantikan lagi banyak projek-projek saya bersama dengan Mas Ade dan juga rakan-rakan artis yang lain. InsyaAllah saya cuba memberikan yang terbaik khas untuk semua yang berada di Malaysia. Oke, baik, terima kasih Kak Erni. Bang Ade, tepuk tangan dong untuk mereka. Thank you. Jadi jangan lupa nantikan ya yang nanya-nanya di sosmed, di Instagram, di X, terus yang paling sering ini di TikToknya Kak Erni ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjawab. Dan jangan lupa terus pakai soundnya di TikTok, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang mau koploin juga nggak apa-apa ya Bang Ade ya. Bisa. Oke, baik. Dan itu dia tadi perbincangan bersama dengan Ade Govinda dan juga Ernie Zakri. Setelah ini jangan lupa selalu saksikan Gestar karena setiap tamu adalah bintang bareng gue Camar Henda dan juga bintang tamu lainnya yang luar biasa. Gue Camar Henda pamit, terima kasih, sampai jumpa.